Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke. Sebelumnya kita harus tahu dulu, stroke adalah gangguan pada otak karena suplai darah ke otak itu tidak nyampe. Yang disebabkan ada dua penyebabnya, yaitu karena ada sumbatan pada pembuluh darah dan satu lagi karena pembuluh darahnya ada yang pecah. Jadi penyebabnya ada dua. Yang pertama karena adanya sumbatan pada pembuluh darah ke otak. Jadi misalnya contohnya ini adalah pembuluh darah menuju otak dan ada flak yang ada yang mengatakan ini flak ya, yang menempel pada pembuluh darah atau kolesterol atau pembekuan darah. Jadi dia akan mengalir pertama di dalam darah itu sehingga sampai ke pembuluh darah kan makin ujung makin kecil dan tersumbat. Misalnya tersumbat di sini, kedepannya lagi kan darahnya tidak bisa mengalir karena tersumbat pembuluh darahnya. Jadi otaknya kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, karena tugas darah tadi kan membawa nutrisi, membawa O2. Jadi otaknya kekurangan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh otak sehingga terjadi gangguan, makanya disebut stroke. Yang disebut stroke. Yang kedua, setelah tersumbat, misalnya tersumbat di sini, jadi kan seperti pipa pembuluh darah itu, kalau ada sumbatan, aliran airnya kencang atau aliran darahnya terlalu kencang, lama-lama apa yang terjadi? Pembuluh darahnya pecah sehingga darahnya tidak sampai ke tujuan, pecah dan menyebabkan gangguan pada otak juga. Karena pembuluh darahnya pecah, jadi alirannya bisa sampai di sini aja, tidak sampai ke ujung. Jadi penyebab stroke itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama stroke hemoragik namanya, yaitu pecah pembuluh darah. Yang kedua stroke iskemik atau ada sumbatan di pembuluh darah ke otak. Stroke itu biasa disebut juga brain attack ya. Kalau sakit jantung kan, kalau penyakit jantung kan biasa disebut heart attack, karena serangan jantung tiba-tiba itu disebut heart attack. Penyebabnya karena ada gangguan di pembuluh darah jantung. Kalau ini gangguannya kan di pembuluh darah otak, jadi disebut juga brain attack. Lalu apa yang menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat atau pecah? Kalau pecah tadi kan sudah jelas karena ada sumbatan, karena ada benda asing dalam darah atau benda yang selain darah yang mengalir di pembuluh darah seperti kolesterol, pembekuan darah atau trombus namanya ya. Jadi ada sesuatu yang mengalir di dalam darah, di dalam pembuluh darah itu, sehingga kadang dia lengket di dinding pembuluh darah ini sehingga menyebabkan sumbatan aliran darahnya tidak lancar, dan nanti ada zat pembekuan darah lain atau kolesterol lain lewat sini lagi, nanti kan ini akan ketutup sehingga tersumbat atau terlepas kemari ke pembuluh darah yang lebih kecil tersumbat. Jadi apa yang menyebabkan gangguan aliran darah atau sumbatan atau pecahnya pembuluh darah? Faktor resiko yang menyebabkan tersebut adalah yang pertama hipertensi. Kenapa? Karena hipertensi itu tekanan darahnya kan tinggi. Hipertensi merupakan salah satu tanda dan gejala sebelum stroke, bisa jadi penyebab stroke terbesar, salah satunya hipertensi, dan didukung oleh faktor yang lainnya seperti diabetes. Kenapa diabetes bisa menyebabkan stroke? Karena diabetes itu kan aliran darah kita terganggu disebabkan darah itu mengental karena ada gulanya di dalam darah. Gula seharusnya kan diolah jadi energi, dikeluarkan. Kalau diabetes itu kan sistem itu sulit dilakukan. Jadi ada gangguan pada metabolisme kalau penyakit diabetes itu. Jadi gulanya banyak, terdapat gula di dalam darah sehingga aliran darahnya melambat, dan itu faktor menyebabkan terbentuknya flek atau trombus tadi di dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah tersumbat juga. Berikutnya faktor penyebabnya itu, penyebab lainnya yaitu
Merokok, smoke. Kenapa merokok? Seperti yang udah kita pelajari di sistem pernafasan. Jadi saat kita merokok itu seharusnya kita kan menghirup oksigen. Jadi saat kita merokok itu yang masuknya adalah asap yang isinya karbon dioksida. Saat kita hirup kan dia masuk ke dalam sistem pernafasan, yaitu masuk pertama melalui mulut kalau rokok, masuk ke paru-paru melalui bronkus, melalui trakea dulu, bronkus, intinya masuk ke paru-paru dia. Sedangkan di paru-paru ini seharusnya kan masuknya O2, oksigen. Setelah masuk ke paru-paru kan dibawa ke jantung. Yang masuk ke paru-paru ini yaitu O2 seharusnya dimasukin ke jantung dan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Jadi kalau kita merokok kan gangguannya di paru-paru, sehingga yang harus normalnya O2 diambil dari paru-paru, dialirkan ke seluruh tubuh. Karena kita merokok kan terjadi gangguan di paru-paru, sedangkan di paru-paru ini adalah organ vital yang dibutuhkan oleh sel-sel itu kan oksigen yang datang pertama kali itu melalui sistem pernafasan ke paru-paru. Di paru-paru itu ada alveolus namanya. Di sini udara yang kita hirup, oksigennya diambil dan CO-nya dibawa ke sel-sel. Kalau kita merokok kan dia tercampur. Rokok itu kan banyak zat adiktifnya, zat racunnya, sehingga menyebabkan gangguan di paru-paru. Kalau terjadi gangguan di paru-paru, dengan otomatis darah pun akan terganggu, darahnya pun tidak bersih. Darah tidak bersih sehingga yang dialirkan itu darah yang tidak maksimal O2-nya, sehingga bisa menyebabkan gangguan ke organ-organ lain ya teman-teman. Intinya merokok itu merupakan juga salah satu yang mengganggu aliran darah ya teman-teman. Karena pertama dia mengganggu merusak paru-paru, berikutnya jantung. Sedangkan jantung kan ada hubungan erat dengan aliran darah atau kardiovaskuler. Baik, berikutnya faktor resiko yang menyebabkan stroke berikutnya setelah merokok, yaitu stroke sebelumnya atau istilahnya transient ischemic attack. Stroke sebelumnya sudah pernah terjadi stroke itu merupakan faktor terbesar terjadi stroke berikutnya. Dan berikutnya adalah usia lanjut. Karena dengan usia lanjut biasanya penyakit-penyakit di atas tersebut terjadi pada usia lanjut. Karena usia lanjut itu kan sel-sel dalam tubuh kita, di organ-organ tubuh kita sudah tidak maksimal lagi kerjanya, sudah banyak yang rusak. Dan setelah usia lanjut, faktor penyebab lainnya kolesterol, meningkatnya kolesterol. Peningkatan kolesterol di dalam darah juga mengganggu aliran darah. Dan yang terakhir, faktor penyebabnya adalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi ini adalah gangguan yang terjadi pada jantung ya, gangguan irama jantung. Jantungnya bisa berdenyut cepat atau lambat, tidak beraturan ya. Kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi, jantung berperan penting dalam sistem aliran darah. Jadi kalau jantungnya terganggu, otomatis aliran darahnya juga terganggu karena jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Baik teman-teman, sekian dulu sekilas info faktor-faktor risiko yang menyebabkan stroke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komentarnya jika ada yang salah atau yang belum disebutkan. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.